Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bro HL yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Ini merupakan kesekian kalinya dan baru pertama kali lagi setelah sejak COVID ya waktu itu. Nah, saya bingung juga ya ingin menyaksikan bagaimana experiencing with God itu selama 3 tahun itu yang sebelumnya belum pernah saya rasakan. Dan ini saya memberikan kesaksian tujuannya hanya untuk kita melihat betapa besar kemuliaan Tuhan. Seperti Pak Alex bilang, Tuhan Allah itu, Yesus itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu betul-betul bukan kata orang, tetapi kita harus merasakan. Nah itu Pak David, itu betul saya rasakan. Biasa kita mendengar kesaksian semua, tetapi itu kadang-kadang hanya masuk kiri dan keluar kanan. Tapi kalau itu kita sendiri yang alami, maka itu rasanya akan berbeda. Nah, oleh karena itu saya tadi pagi saya sampai puasa biasanya saya nggak pernah puasa, saya sampai puasa, hal yang ditakutkan untuk orang gendut adalah puasa, Pak. Nah, berat saya dulu itu 110 kilo. Nah, seperti itu, tapi bukan itu cerita saya, tetapi ini langsung saya akan masuk. Nah, kesaksiannya saya beri judul, yaitu Kisah Malang Menjadi Lebih Dari Pemenang, yaitu saya ambil dari Roma 8 ayat 37. Ya, yang saya melihat nih ada 3 masalah dalam kehidupan manusia, yaitu family, yaitu keluarga, financial, dan disease, sakit penyakit, keuangan dan sakit penyakit, dan termasuk turunan-turunannya ya. Nah, saya memiliki keluarga yang baik-baik saja. Keuangan yang pada saat itu juga baik-baik saja menurut kacamata saya. Dan intinya saya memiliki semua fasilitas. Sebelum ini saya memiliki fasilitas seperti rumah, seperti mobil, ruko, apartemen. Saya memiliki semua fasilitas itu tentunya dari Tuhan. Tapi dari segi pendidikan, puji Tuhan, saya sudah mencapai titik yang paling tertinggi, yaitu di tahun 2022 saya mendapatkan gelar S3 doktor, dan kemudian terakhir di 2023 walaupun dalam keadaan COVID, saya memperoleh gelar PhD saya untuk menyelesaikan studi saya. Tinggal satu, yaitu profesor yang tidak dapat, dan gelar yang satu yang mungkin nanti akan saya dapatkan, yaitu gelar almarhum. Itu belum saya dapatkan, belum. Biar nggak tegang, Pak. Grogi. Ya, oke. Nah, total gelar saya itu ada 4 dari segi pendidikan akademisi gitu ya. Dan saya juga sangat aktif ya pelayanan di lembaga Full Gospel, ada juga di satu lembaga lagi. Nah, kadang waktu keluarga malah tidak ada gitu ya. Ibarat saya ini sudah ada di zona nyaman. Jujur, ibarat ini saya analogikan, saya naik pesawat dan pesawat itu tidak pernah landing atau turun. Tapi memang saya paling terkena turbulensi. Pak Agus mantap paling tahu, kalau kita masuk pesawat terus kena awan hitam, rasanya luar biasa, itu kapal udak-aduk. Nah seperti itu. Tapi ya puji Tuhan akhirnya lolos lagi sampai 2 kali dan terbang normal lagi begitu. Saya tidak pernah merasakan bagaimana itu turun. Nah mungkin di saat itu saya masih mempunyai kedagingan yang masih mendominasi dan belum dimatikan, yaitu rasa ego, kesombongan, atau merasa mampu melakukan sendiri, memaksa kehendak sendiri, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Akhirnya disinilah puncaknya pada bulan mungkin Juni 2023, di mana itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya dan keluarga. Dan ini di luar dari logika dan analisa saya, dan saat itu saya benar-benar menyerah dan tidak tahu harus bagaimana lagi, karena tadinya saya masih waktu menjabat selaku notaris, sebelumnya saya seorang notaris juga, saya suka memberikan nasihat dan solusi kepada para klien. Tetapi kemudian juga saya ambil dokter konseling, tapi pada saat itu di kejadian bulan Juni itu semua itu tidak berguna sama sekali. Ternyata apa yang saya alami, yaitu saya mengalami apa yang namanya, saya searching di internet karena saya seorang dokter konseling, saya cari kenapa kondisi saya seperti ini, yaitu saya mengalami depresi berat. Karena ada 8 gejala orang depresi berat dan 7 sudah centang hijau. Nah, yang belum adalah 1, saya belum berhalusinasi.
Nah, salah satu contoh yang sangat kelihatan dari orang yang mengalami depresi berat, yaitu turun berat badannya drastis. Saya dari 98 kilo, dari tadinya 110, kemudian karena sakit saya turun dan stabil di 98. Tapi tiba-tiba ketika mengalami satu depresi, yaitu dalam 2 minggu bisa turun mencapai 75 kilo. Nanti saya akan ada fotonya. Belum, ntar aja. Kemudian pada saat 75 kilo itu, saya mendapat ilustrasi dari pesawat. Pesawat saya bukan hanya turbulensi lagi. Ketika saya terbang, pesawat itu terbang, tiba-tiba mesinnya mati, bos. Mesinnya mati. Coba lihat apa yang terjadi kalau mesinnya mati. Langsung nukik dan turun, masuk ke laut. Di paling terdalam, namanya Palung Mariana. Kalau kita di saham orang bilang itu Palung Mariana, palung paling terdalam, mentok di dasar. Dan sudah mati itu mesin. Saya mendapat ilustrasi begitu, seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba Tuhan kasih ilustrasi lagi bahwa mesin itu tanpa orang duga, tanpa siapapun yang duga, itu terbang menjadi roket. Kalau di saham bilang to the moon, tiba-tiba mesin pesawat yang tadinya di dasar itu tiba-tiba hidup dan dia langsung menuju langit, to the moon. Nah, permasalahannya adalah pada saat itu saya berat badannya 75. Dan masalah itu ketika diceritakan ke orang, kamu sudah depresi, kamu sudah gila, mendingan kamu ke dokter, udah ngaco ngomong kamu. Dari mana kamu bisa bangkit kembali gitu, karena posisi sudah susah gitu. Nah, ini saya jelaskan mengapa saya depresi, yaitu saya beritahu, yaitu saya masuk ke dalam dunia saham, makanya tadi saya bilang saham. Nah, kemudian nggak main-main di dunia saham seperti itu memang. Katanya mau kaya sekalian, miskin sekalian. Jadi konglomerat jadi melarat konglomerat sekalian. Memang seperti itu. Dia cepat naik, cepat juga turun. Nah, seperti itu. Nah, apa ininya? Yaitu ya saya habiskan, yaitu masuk ke dunia saham semua habis total. Saya kehilangan 2 mobil. Mobilnya bukan sembarangan, bos. Kalau cuman mobil biasa sih oke lah. Tapi yang bikin saya depresi adalah mobil Alphard hilang, mobil Innova Ribbon hilang, ruko 2 hilang, 1 apartemen hilang. Itu konsekuensi. Nah, dan satu lagi, mata kanan saya sampai sekarang rusak. Saya ada seperti floaters begitu. Ada kayak semut-semut lewat, saya suka tepak-tepakin, ternyata kagak ada, nggak dapat. Karena floaters. Nah, akhirnya diketemukan oleh Pak Denis Firmansyah, salah satu senior juga, Pak Denis Firmansyah ya, melakukan pertemuan dengan saya untuk mengetahui apa yang terjadi. Tapi setelah mengetahui bahwa saya di dunia saham ini, saya sebenarnya bukan hanya bermain saham, tetapi saya sedang meracik ilmu sendiri. Sehingga dan akhirnya satu-satunya the one in the world, yaitu saya ciptakan ilmu itu, yaitu 10 tahap dan 5 indikator untuk menemukan saham yang spektakuler. Dan singkatnya, dengan ilmu yang saya ciptakan, saya mulai bangkit dan mendapatkan keuntungan yang cukup spektakuler menurut saya. Nah, beliaulah yang salah satu orang yang mengubah pola pikir saya dan meyakinkan saya. Nah, disitulah keunggulan daripada kita Full Gospel. Mereka bisa merangkul, kemudian bisa sharing dan memberikan pandangan-pandangan. Oh ya, satu lagi guru saham saya itu Pak Ongko Wiono. Beliau tidak ada di sini, mantan presiden chapter di Tomang chapter. Dan saya pada saat depresi, apa yang saya lakukan? Yaitu saya bangun jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Nah, seperti tadi saya bangun jam 3 pagi, Pak. Sebelum menjadi pesaksi aja saya bangun jam 3 pagi, saya doa. Kalau orang gendut, Pak, paling susah bangun pagi sama puasa. Coba yang sesama orang gendut pasti tahu. Paling berat kita. Nah kemudian ya saya berdoa, kemudian hanya yang sebelumnya saya bangun, kemudian saya baca doa, pujian, baca firman secara konsisten sampai saat ini. Yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Nah, saya berdoa hanya ucapan syukur dalam segala hal. Saya mengucapkan syukur atas kehilangan semua saya pada saat itu ya.
dan tidak pernah lagi minta-minta sama Tuhan. Nah terakhir, yang paling terakhir adalah saya ini dikasih proyek membangun, tiba-tiba dapat proyek membangun 3 ruko. Dan secara logika tidak akan mungkin, karena buat makan pada waktu itu, uang sekolah, uang listrik, juga bingung bagaimana membayar itu semua. Beras saja saya disumbang oleh panti untuk makan gitu ya. Nah itu saja. Kemudian saham berjalan dan proyek masih berjalan, dan semua kehidupan saya dan keluarga masih dalam proses bersama Tuhan. Saya panggil ini dengan experiencing with God. Akhirnya puji Tuhan saya bisa melayani kembali di Full Gospel. Nah saya akan saya tidak lagi memikirkan berkat, tetapi yang saya pikirkan adalah cari kingdom of God dan menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Nah mungkin akan ditampilkan foto sedikit foto saya. Nah ini foto saya pada waktu ini ada orang-orang dari Vineyard mengunjungi rumah saya dan lihat begitu kurusnya saya dan rambut tadinya saya lebat akhirnya sampai rontok seperti itu, berat badan 75, dan saya bilang katanya pada saat itu bisa bangkit kembali, dan puji Tuhan saya bisa 90 kilo, 93 kilo lagi sekarang. Dan saya pada saat ini orang tidak percaya, malah saya dibilang lu masuk rumah sakit aja, lu ke dokter kejiwaan. Katanya sakit, takut depresi begitu. Tapi ya itulah, itu kesaksian saya. Semoga haleluya, semoga ini menjadi berkat bagi semua. Blessing. Haleluya.